Selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Dang alani hagogoki, boyau mardalan di ngoluko. Au tunang honang di lambuki, tungso boyau songono, hodo hagogo, Manukolia hubereng bohim las martangiangau, mangido pangurupi ondia, sai tiop tangaku, sai togu maau, ai hodo Tuhan pargogo dia. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami menaikkan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan. Atas penyertaan-Mu, semalam telah kami lalui, telah kami lewati. Itu semua atas perlindungan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sementara juga kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Setiap perkataan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu, itu semua berasal dari Engkau. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita akan sama-sama kembali untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat pagi hari ini. Itulah sebabnya sebelum saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan, alangkah baiknya kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, kita masih ada hingga sampai saat pagi hari ini. Itu semua karena perlindungan Tuhan, itu semua atas pertolongan Tuhan. Tanpa berlama-lama, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam kitab Mazmur. Sekali lagi, dalam kitab Mazmur pasalnya ke-112
ayatnya yang keempat. Sekali lagi, kitab Mazmur pasalnya yang ke-112 ayatnya yang keempat. Saya akan bacakan buat jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Begini firman Tuhan. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Pada saat pagi hari ini kebenaran firman Tuhan diberikan dengan tema yang berkata yaitu menjadi terang dalam gelap. Kalau kita melihat Alkitab, kalau kita memperhatikan, setiap Alkitab menyuruh kita sebagai orang-orang percaya untuk menjadi terang. Dan itulah sebabnya sebelum saya lebih jauh lagi menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan terang. Apa arti dari terang? Di sini saya bisa mengertikan, terang berbicara tentang dampak. Terang berbicara tentang hal yang positif. Terang berbicara tentang perubahan yang sesuatu yang berujung kepada positif. Itu yang dimaksud dengan terang. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di sini juga ada suatu gambaran yang saya dapatkan yang dimana pada saat atau mungkin ada suatu ruangan yang sangat mewah atau sungguh sangat besar, tapi di saat terang itu nggak ada, di saat benda penerang itu tidak ada, saya bisa artikan itu tidak ada artinya. Di situ tidak akan terdapat yang namanya bahagia. Di situ tidak akan terdapat yang namanya sukacita. Karena kenapa tidak ada yang namanya terang? Tidak ada namanya sesuatu yang bisa mencerahkan. Sehingga membuat kita tidak bisa melihat apa-apa. Sehingga kita tidak bisa melihat apa yang ada, yang sebenarnya ada dalam ruangan itu. Tetapi Bapak Ibu, coba pada saat kita membawa suatu barang penerang, pada saat kita membawa senter ataupun lilin di tempat yang gelap itu, sekecil apapun terangnya, dia akan bermanfaat. Dia akan berdampak. Sekecil apapun terang itu, di saat kita menaruh dia di tempat yang gelap, dia akan terlihat. Dan dia akan berfungsi. Itu yang dimaksud dengan terang. Dan di dalam dunia ini, kita mempunyai seorang penerang, kita mempunyai seorang yang datang ke dunia untuk menjadi penerang, untuk menjadi terang bagi kita, yaitu Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun kita, dalam kegelapan apapun kita mempunyai Sang Juru Selamat, yaitu Tuhan. Dan di sini juga kita berbicara tentang kita ini adalah terang dunia. Kita percaya bahwa kita adalah terang dunia. Karena kenapa? Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, saya mengajak kita membuka Alkitab kita yang telah di dalam Injil Matius, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Sekali lagi Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Begini firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Nah, kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Injil Matius ini mengatakan kita adalah terang dunia. Artinya apa? Di dalam kehidupan kita ada terang. Di dalam pribadi kita ada terang yang telah Tuhan berikan. Dan artinya Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di saat kita memiliki terang itu, apakah kita cuma mau terang itu cuma kita yang memiliki? Atau justru sebaliknya, kita memberi, kita memancarkan terang Tuhan itu untuk orang lain. Bulan ini tema kita berbicara tentang berbuah, berbicara tentang menghasilkan. Apakah di saat kita menghasilkan, di saat kita berbuah, apakah kita cuma berbuah untuk diri kita sendiri? Atau justru sebaliknya, kita mau berbagi, kita mau memberi kepada orang lain. Biar apa? Biar orang lain merasakan buah-buah yang kita hasilkan. Begitu juga dengan terang ini. Di saat kita sudah mendapatkan terang itu, di saat Tuhan mengatakan kita ini adalah terang dunia, marilah coba kita memancarkan terang itu. Mari kita memancarkan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Di sini kegelapan berbicara tentang, saya artikan kegelapan berbicara tentang mungkin orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kegelapan berbicara tentang orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya tidak tahu, terlepas dari mungkin Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan ada di dalam sekitar atau dalam lingkungan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mungkin Bapak Ibu semua ada di dalam lingkungan atau di dalam sekitar teman-teman kantor yang masih belum mengenal Tuhan. Nah, apakah kita mampu untuk menjadi terang untuk orang-orang itu? Apakah kita mau mengenali siapa pribadi Tuhan itu untuk orang-orang itu? Mungkin bukan dengan cara kita berkhotbah, mungkin bukan cuma dengan cara kita berkata dengan mereka, tapi melalui dari pribadi kita dulu.
Melalui dari hal-hal yang kita lakukan tiap hari di saat ketemu dengan mereka. Di saat kita bisa memancarkan terang itu, di saat kita bisa menjadi terang di tempat yang gelap itu. Sama sepertinya tadi benda penerang yang ada di dalam ruangan yang gelap. Dia adalah salah satu yang dicari-cari. Dia akan menjadi benda yang sangat diimpi-impikan. Dan dia akan menjadi terang yang sangat dibutuhkan. Itu juga yang Tuhan mau untuk kita. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang bisa membawa dampak. Orang-orang yang bisa mengubah sesuatu. Melalui pribadi kita, melalui tutur kata kita, melalui perkataan kita dengan orang lain. Secara tidak sengaja kita memperkenalkan siapa Tuhan itu kepada orang lain. Saya yakin dan saya percaya, kita semua jemaat-jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah orang-orang yang mau memancarkan terang itu untuk orang lain. Kita tidak mau terang itu hanya ada di dalam diri kita. Kita tidak mau terang itu kita tunjukkan ke tempat yang terang. Terang ke tempatnya terang, tidak akan ada dampaknya. Tidak akan ada bedanya. Karena kenapa? Di tempat itu sudah terang. Buat apa lagi kita memberikan terang di tempat itu? Tetapi terang dibutuhkan di tengah-tengah kegelapan. Terang dibutuhkan di tempat-tempat yang paling gelap. Itulah tugas kita. Marilah kita menjadi benda-benda penerang. Marilah kita menjadi orang-orang yang mau dan yang berani untuk memancarkan terang itu di tengah-tengah kegelapan. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kiranya kita menjadi jemaat-jemaat yang mau berbagi, yang mau memancarkan terang itu untuk orang lain. Demikian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dimana Engkau kembali mengajarkan kami untuk menjadi terang, untuk memancarkan terang-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, maupun bagi orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Ya Bapa, kami sebentar juga kami akan memulaikan setiap aktivitas kami akan melakukan setiap pekerjaan kami. Kiranya Engkau melindungi kami mulai dari pagi hari ini hingga sampai pada malam hari lagi nanti Tuhan. Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Engkau akan Allah yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa, kami akan menutup renungan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam